Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid akan bertandang ke markas Getafe pada pekan ke-9 La Liga 2025-2026, Senin 20 Oktober pukul 2 WIB di Estadio Coliseum. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi pasukan Xabi Alonso untuk mempertahankan puncak klasemen dan menjaga momentum sebelum menghadapi dua laga besar, Juventus di Liga Champions dan Barcelona di El Clasico pekan depan. Los Blancos saat ini kokoh di puncak klasemen dengan 21 poin dari 8 laga, unggul 2 poin atas Barcelona. Artinya, mereka wajib menang demi menjaga jarak, terlebih Blaugrana akan lebih dulu bermain melawan Girona. Tekanan mental sudah terasa bahkan sebelum Madrid turun ke lapangan. Hasil positif menjadi harga mati bagi skuad Alonso. Di sisi lain, Getafe tampil cukup solid musim ini. Tim asuhan Jose Bordalas menempati posisi ke-11 klasemen dengan 11 poin dari 8 pertandingan. Namun, performa mereka menurun jelang jeda internasional, tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir dan baru saja kalah 1-2 dari Osasuna. Secara statistik, dominasi Real Madrid atas Getafe sangat jelas. Dari 40 pertemuan terakhir, Madrid menang 30 kali dan tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir. Kemenangan terakhir Getafe atas Los Blancos di kandang sendiri bahkan terjadi lebih dari 1 dekade lalu, tepatnya pada Agustus 2012. Musim lalu, Madrid menang tipis 1-0 di tempat yang sama. Meski unggul di atas kertas, Xabi Alonso perlu mewaspadai faktor kelelahan usai jeda internasional, terutama karena banyak pemain utama baru kembali dari tugas tim nasional. Namun, kemenangan 3-1 atas Villarreal sebelum jeda memberikan modal kepercayaan diri besar. Dengan mental juara, kedalaman skuad, dan efisiensi permainan yang semakin solid, Real Madrid tampak siap menghadapi tekanan Oktober yang padat. Namun, Getafe bukan lawan mudah di kandang sendiri. Mereka dikenal dengan gaya bermain disiplin dan pertahanan rapat yang bisa membuat Madrid kesulitan jika gagal menemukan ritme sejak awal. Real Madrid secara resmi telah mengumumkan daftar skuad untuk pertandingan pekan ke-9 La Liga melawan Getafe di Coliseum Alfonso Perez. Pelatih Xabi Alonso membawa hampir seluruh pemain utamanya, dengan hanya beberapa nama absen karena cedera. Kabar baik datang dari Kylian Mbappe, yang telah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki ringan dan masuk dalam skuad utama. Bahkan, bintang Prancis itu diperkirakan akan menjadi starter dalam laga penting ini. Kehadirannya akan menjadi dorongan besar bagi lini depan Madrid yang tengah berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen. Nama lain yang juga kembali adalah Franco Mastantuono. Pemain muda asal Argentina itu sempat mengalami ketegangan otot setelah tugas internasional, namun kini siap tampil lagi. Kombinasi Mbappe dan Mastantuono memberi Alonso opsi menyerang yang lebih beragam, terutama menjelang dua laga besar berikutnya melawan Juventus dan Barcelona. Namun, Real Madrid tetap menghadapi sejumlah absen penting di lini belakang dan tengah. Ferland Mendy, meski sudah berlatih normal sepanjang pekan, tidak dipanggil. Ia bergabung dengan daftar cedera yang berisi Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos, Antonio Rudiger, dan Dean Huijsen. Untuk menutup celah yang ditinggalkan para pemain senior, Alonso memanggil beberapa talenta muda dari akademi, termasuk penjaga gawang Sergio Mestre dan bek muda Thiago Pitarch, guna menambah kedalaman skuad serta memberi mereka pengalaman berharga di level tertinggi. Meski beberapa pemain kunci masih absen, Real Madrid tetap tampil kuat di atas kertas. Kembalinya Mbappe memperkuat daya gedor, sementara kehadiran pemain muda seperti Mastantuono membawa energi baru di skuad. Alonso kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman dan potensi muda, agar Los Blancos bisa membawa pulang 3 poin dari markas Getafe dan mempertahankan momentum menuju El Clasico. Menjelang laga tandang melawan Getafe, pelatih Real Madrid Xabi Alonso menghadiri konferensi pers dan memberikan pembaruan penting tentang kondisi tim dan memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi siap tempur. Para pemain yang baru kembali dari tugas internasional disebutnya berlatih dengan baik dan siap tampil di laga penting ini. Namun, Alonso juga menyoroti isu panas seputar rencana menggelar pertandingan La Liga di Miami, dan menegaskan bahwa Real Madrid menolak keras usulan tersebut. Menurutnya, ide itu bisa merusak integritas kompetisi karena dilakukan tanpa konsultasi dan persetujuan semua klub.
Di sisi lain, Alonso memberikan pujian untuk Raul Asensio, yang tampil solid di lini belakang di tengah krisis cedera pemain bertahan seperti Rudiger, Carvajal, Huijsen, dan Alexander-Arnold. Ia juga menyambut baik kembalinya Ferland Mendy yang dinilai memberi fleksibilitas baru pada taktik tim. Sementara itu, Dani Ceballos dipastikan absen melawan Getafe karena belum sepenuhnya pulih, tetapi Alonso tetap menaruh kepercayaan pada kemampuan gelandang Spanyol itu. Kabar baik datang dari Kylian Mbappe, yang sudah pulih dari cedera pergelangan kaki dan kemungkinan besar akan menjadi starter. Alonso juga memberi sinyal akan mencoba peran baru untuk Rodrigo, seperti yang dimainkan sang pemain di timnas Brasil sebagai gelandang serang. Selain itu, Jude Bellingham yang baru pulih dari operasi bahu dikabarkan sudah kembali bugar sepenuhnya dan berlatih dengan penuh semangat. Alonso berharap sang gelandang muda bisa kembali tampil gemilang seperti sebelumnya. Dengan kondisi skuad yang kian membaik dan semangat tinggi di ruang ganti, Real Madrid kini menatap laga kontra Getafe dengan kepercayaan diri penuh, bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan di La Liga. Real Madrid kembali menunjukkan ketertarikannya pada talenta muda Amerika Selatan. Menurut laporan Fitch Hages, klub ibu kota Spanyol itu sedang memantau perkembangan Alejo Sarcho, penyerang muda Argentina berusia 19 tahun milik Bayer Leverkusen, setelah tampil impresif di Piala Dunia U20 2025. Sarcho mencuri perhatian banyak klub Eropa setelah mencetak 4 gol dalam 6 laga, membawa tim Argentina U20 melaju hingga final. Performa tersebut membuat Real Madrid melihatnya sebagai calon bintang masa depan yang bisa memperkuat lini serang mereka. Salah satu alasan Madrid tertarik pada Sarcho adalah karena pendekatan hati-hati klub terhadap Endrick. Pemain asal Brasil itu masih beradaptasi di bawah asuhan Xabi Alonso dan belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Dalam konteks ini, Sarcho dipandang sebagai opsi alternatif jangka panjang untuk menjaga stabilitas produktivitas gol tim. Secara gaya bermain, Sarcho dikenal memiliki penyelesaian akhir yang tenang, kecepatan tinggi, dan kemampuan bergerak tanpa bola yang baik, karakteristik yang cocok dengan filosofi menyerang cepat yang diusung Real Madrid saat ini. Di Leverkusen, Sarcho memang belum tampil di tim utama dan baru bermain untuk skuad U19, tetapi performanya sudah cukup untuk menarik perhatian pemandu bakat Los Blancos. Pihak Leverkusen disebut terbuka terhadap opsi peminjaman agar sang pemain bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak, sementara Madrid berencana memantau perkembangannya secara langsung. Bagi Real Madrid, Sarcho bukan hanya target jangka pendek. Klub menilai potensi dan kematangannya bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Xabi Alonso, terutama jika ia mampu mempertahankan performa seperti di panggung internasional. Dengan strategi Madrid yang berfokus pada regenerasi dan talenta muda, Alejo Sarcho bisa menjadi nama berikutnya dalam daftar panjang bintang muda yang tumbuh besar di Santiago Bernabeu. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!